Carrick dukung penuh era Erik ten Hag di Manchester United. Michael Carrick telah memberikan acungan jempol kepada manajer Manchester United Erik ten Hag dengan mengatakan dia berharap pelatih asal Belanda itu dapat memberikan kesuksesan. Carrick, mantan gelandang Manchester United yang kemudian menjadi anggota terkemuka dari staf pelatih, mendoakan yang terbaik untuk ten Hag dan juga mengungkapkan bahwa dia masih pergi dan mendukung tim lamanya. Carrick meninggalkan Old Trafford Desember lalu setelah mengakhiri masa jabatannya yang singkat sebagai pelatih sementara segera setelah keluarnya Ole Gunnar Solskjaer. Keputusan itu berarti keluar tiba-tiba dari klub setelah 15 tahun di United, tetapi meskipun demikian, Carrick mengatakan dia tetap menjadi penggemar di hati dan dia telah mendukung penerus permanen Solskjaer untuk melakukannya dengan baik. Berbicara kepada Eurosport, dia berkata tentang ten Hag, dia pelatih yang bagus. Dia melakukannya dengan sangat baik di Ajax, tetapi waktu akan memberitahu. Saya harap mereka memiliki musim yang bagus. Saya benar-benar melakukannya. Saya kenal banyak orang di sana dan saya masih pergi dan mendukung semua. Semua orang menginginkan sesuatu sekarang, baik itu sepak bola, bisnis, tingkat kesabaran tampaknya semakin rendah. Saya pikir itu bisa terlalu bagus atau terlalu rendah. Tidak terlalu sering di mana Anda mendapatkan jalan tengah, di mana semua orang sedikit lebih realistis. Mudah-mudahan mereka akan memiliki musim yang sangat bagus dan musim di luar itu dan menjadi sukses. Erik ten Hag mengungkapkan posisi apa yang akan dimainkan Anthony. Erik ten Hag telah mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menggunakan Anthony terutama sebagai pemain sayap kanan. Klub sepak bola Manchester United telah menunggu hampir sepanjang musim panas untuk mendapatkan pria mereka. Tetapi Anthony sekarang ada di sini. Erik ten Hag bekerja dengan pemain Brazil itu untuk sukses besar di Ajax. Dengan pelatih asal Belanda itu memilih untuk menghabiskan sebagian besar anggaran transfer untuk membawa pemain sayap ke Old Trafford. Pemain berusia 22 tahun itu akan memberikan persaingan instan untuk mendapatkan tempat di tiga pemain depan karena keserbagunaan, keterampilan, dan kemampuannya. Ten Hag ditanya tentang di mana dia melihat Anthony bermain secara posisi. Bos menegaskan bahwa penyerang akan tampil terutama di sisi kanan serangan. Senangnya ada persaingan dulu. Jika itu terjadi, ya. Sekarang kita tahu bahwa Jadon Sancho akan menjadi pesaing utama Anthony untuk memulai. Padahal Ten Hag selalu teguh pada keyakinannya bahwa ini adalah permainan regu dan dia tidak takut untuk mengistirahatkan dan merotasi pemain terlepas dari bentuk dan taktiknya. Jelas, sang pelatih tahu persis bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan pemain dari waktu mereka bersama selama di Belanda. Anthony resmi ke MU, ayah ibunya menangis bahagia. Anthony mengungkapkan bahwa keluarganya menangis bahagia dengan kepindahannya ke Manchester United. Pemain 22 tahun itu mewujudkan impian sejak kecil. Anthony diperkenalkan menjadi pemain baru MU Kamis 1 September 2022. Dia ditebus dari Ajax nilai 85 juta pound sterling. Anthony dikontrak dengan durasi yang panjang. Pemain 22 tahun itu menjadi pemain setan merah sampai tahun 2027. Proses transfer Anthony memakan waktu yang cukup lama. Ajax sempat menolak beberapa tawaran dari The Red Devils. Oleh karena hal itu, keluarga Anthony sampai cemas. Di situs MU, Anthony mengisahkan hal tersebut. Ibuku menelponku setiap hari. Ayahku terus mengirim pesan untukku. Adikku juga. Apa yang terjadi? Sudah berhasil. Ada yang salah? Mereka lebih cemas dibandingkan aku. Aku sudah memimpikan hal ini. Aku kurang tidur memikirkan ini. Pikiranku dan hatiku ada di sini. Erik ten Hag tahu. Semua orang Manchester United tahu mengenai hasratku untuk bisa di sini dan mengenakan seragam United. MU memang harus mencari pemain seperti Anthony yang 100% ingin pindah ke MU agar 100% juga memberikan yang terbaik untuk Manchester United. Tiga kali duet Martinez dan Varane main, 3 kali Manchester United menang. Manchester United meraih kemenangan pada 3 laga terakhirnya di Premier League 2022-2023. Di balik hasil apik tersebut, ada duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang tampil sangat solid.
Pada 2 laga awal, Erik ten Hag masih mencari kompetisi terbaik. Sang manajer terus mengubah komposisi starting 11, namun sejak menang lawan Liverpool, Ten Hag seperti sudah mendapatkan starting 11 terbaik. Ten Hag secara khusus telah menemukan komposisi yang tepat di lini belakang dengan duet Martinez dan Varane. Martinez dan Varane baru berduet pada musim 2022-2023. Mereka belum punya waktu bersama untuk durasi yang lama. Martinez bergabung dengan tim ketika sesi pramusim di Asia dan Australia berakhir. Martinez dan Varane awalnya diragukan bisa padu, namun mereka telah memberikan bukti dengan Martinez dan Varane bermain bersama. United menang pada 3 laga terakhir. Martinez mendapatkan pujian ketika tampil luar biasa melawan Liverpool. Pada 2 laga berikutnya, Martinez juga tampil bagus. Varane juga tampil solid dan seperti mencapai levelnya ketika bermain di Real Madrid. 3 kali bermain bersama, 3 kali pula Martinez dan Varane membawa United menang. Bersama Martinez dan Varane, United nirbobol melawan Leicester dan Southampton. Mereka hanya kebobolan 1 gol saat bersuah Liverpool. Duet Martinez dan Varane tampil sangat bagus. United meraih hasil apik dengan duet itu. Namun ada sosok yang merasakan dampak negatif dari apiknya duet Varane dan Martinez. Harry Maguire bakal lebih sering duduk di bangku cadangan. 3 laga terakhir Maguire tidak bermain. Padahal status Maguire masih sebagai kapten utama. Peran kapten diberikan pada Bruno Fernandes ketika Maguire tidak bermain. Selain Maguire, ada pemain lain yang bakal lebih sering duduk di bangku cadangan, yakni Victor Lindelof. Musim lalu, Lindelof masih cukup sering bermain bersama Maguire.